Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan kehidupan baru di kota hujan. Pindah ke Bogor adalah keputusan besar. Suasananya tenang, penuh aroma hujan yang menyelimuti kota. Awalnya, pernikahanku dengan Akbar terasa seperti kisah cinta yang sempurna. Dia lelaki yang perhatian, dan aku pun bersedia meninggalkan kotaku demi memulai kehidupan baru bersamanya. Namun, segalanya berubah perlahan. Aku tidak suka cara kamu berbicara pada ibu tadi. Ayo, ucap Akbar suatu malam setelah kami pulang dari rumah mertuaku. Nada bicaranya datar, namun ada ketegangan di balik kata-katanya. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan diri. Akbar, aku hanya bilang bahwa aku ingin kita mengambil keputusan bersama, bukan hanya berdasarkan kata-kata ibu. Wajahnya mengeras. Kamu tidak tahu bagaimana perasaan ibu kalau kamu bicara seperti itu. Dia merasa tidak dihormati. Aku menatapnya, merasakan perih di hatiku. Bagaimana dengan perasaanku, Akbar? Setiap kali kita pergi ke rumah mereka, aku merasa seperti tidak dianggap bagian dari keluarga ini. Rojah selalu mendominasi, dan ibu selalu mendukungnya. Rojah hanya menginginkan yang terbaik untuk keluarga. Akbar menjawab cepat, seolah-olah sudah hafal jawaban itu di luar kepala. Sebelum aku bisa membalas, suara lain muncul dari balik pintu yang sedikit terbuka. Ayu, kamu di sini lagi mengeluhkan keluarga suami ya? Itu suara Rojah, nada sinisnya membuat darahku mendidih. Aku memalingkan wajah, merasa marah namun tak ingin memulai pertengkaran besar. Bukan, Rojah. Aku hanya berbicara dengan suamiku. Berbicara apa? Rojah melangkah masuk tanpa diundang, matanya tajam menatapku. Kamu harus tahu, aku ini sudah lama menjadi bagian dari keluarga ini. Aku dan ibu yang lebih tahu apa yang terbaik untuk Akbar. Akbar berdiri di antara kami, tampak kebingungan namun tetap diam, seolah enggan memihak. Apakah itu alasan mengapa aku selalu dipinggirkan? Karena kalian berpikir kalian lebih tahu segalanya? Tanyaku, suara gemetar antara marah dan kecewa. Rojah mendekat, menatapku seakan menantang. Kamu baru 2 tahun di sini, Ayu. Jangan pikir kamu bisa mengubah apapun. Kami ini satu darah. Kamu hanyalah pendatang. Akbar menunduk, tangannya mengepal. Aku berharap dia mengatakan sesuatu, membelaku, atau sekadar menunjukkan bahwa dia ada di pihakku. Tapi harapan itu kosong. Ketika dia membuka mulut, kata-kata yang keluar semakin menusuk hatiku. Kita semua perlu saling memahami. Jangan ada yang membuat keadaan lebih sulit, katanya dengan suara pelan tapi mengiris. Aku merasa kesepian di ruangan yang penuh orang. Air mataku mengalir, tak sanggup lagi kubendung. Seharusnya suamiku menjadi pelindungku, tapi malah memilih diam. Topeng yang mulai terlepas. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Aku terus merasa seperti penonton dalam drama keluarga yang penuh intrik. Rojah selalu berusaha menunjukkan dominasinya, sedangkan ibu mertua, Nani, lebih sering diam, tapi jelas terpengaruh oleh putri sulungnya itu. Pagi itu, ketika aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, Nani masuk tanpa basa-basi. Wajahnya muram, sorot matanya mengintimidasi. Ayu, aku dengar dari Rojah kalau kamu kemarin bersikap kurang sopan padanya. Kamu tahu kan, di keluarga ini kami menghargai tata krama, katanya tanpa preambula. Aku menarik napas panjang mencoba meredam gejolak di dada. Bu, saya tidak bermaksud tidak sopan. Saya hanya ingin didengarkan. Nani melipat tangannya di dada. Kamu baru 2 tahun menikah dengan Akbar, jangan merasa kamu sudah mengerti segalanya. Dalam keluarga ini, apa yang Rojah katakan biasanya benar. Ucapan itu seperti palu godam yang menghantam kepercayaanku. Aku menunduk, berusaha tidak menunjukkan betapa kata-katanya membuatku rapuh. Saya paham, Bu. Tapi saya hanya ingin diperhitungkan. Saya juga istri Akbar. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka, disusul langkah-langkah cepat. Akbar masuk dengan wajah tegang. Dia pasti mendengar percakapan kami saat masuk. Ada apa ini? Tanyanya, matanya berpindah dari ibu ke aku. Akbar, Ayu merasa dirinya diabaikan dan tidak dihormati di rumah ini. Kata Nani, suaranya bergetar. Padahal aku dan Rojah selalu berusaha membuat suasana nyaman. Akbar menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ayu,
Kenapa kamu selalu membuat masalah? Ibu dan Roja hanya ingin membantu kita. Masalah? Aku membuat masalah? Aku tak bisa lagi menahan amarah. Akbar, apakah kamu sadar bagaimana aku selalu diperlakukan? Aku tidak pernah merasa dihargai di sini. Aku hanya ingin kamu melihat ini dari sudut pandangku, bukan hanya menerima apa kata ibu dan Roja. Cukup, Ayu. Nada suara Akbar meninggi. Kamu sudah keterlaluan. Apa yang kamu lakukan hanya memicu pertengkaran. Aku tercekat. Harapan bahwa Akbar akan membelaku hancur berkeping-keping. Keheningan menyeruak, hanya terdengar suara detak jam di dinding yang terasa menggema di telinga. Nani memalingkan wajah dengan ekspresi puas, sementara di sudut dapur, Rojah muncul dengan senyum mengejek. Sudah kubilang, Ayu, aku dan ibu lebih paham apa yang baik untuk keluarga ini. Aku memandang mereka satu persatu. Perasaan dikhianati menyelimuti hatiku. Di mata Akbar, tak ada sedikit pun bayangan bahwa aku adalah istrinya yang perlu dipahami. Dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar masalah perbedaan pendapat. Ini tentang kehilangan dukungan dari orang yang seharusnya menjadi sandaran hidupku. Luka yang semakin menganga. Seminggu berlalu, dan suasana di rumah kami semakin tegang. Setiap percakapan terasa seperti ladang ranjau, siap meledak kapan saja. Akbar lebih sering pulang larut malam, menghindari percakapan panjang denganku. Sementara itu, kunjungan Rojah ke rumah menjadi semakin sering, seolah-olah untuk memastikan posisinya tetap terjaga. Pagi itu, aku sedang menyuapi anak kami ketika bel rumah berbunyi. Belum sempat aku bangkit, Rojah sudah masuk, membawa sekantong belanjaan. Tanpa menunggu izin, dia meletakkannya di meja dapur. Aku bawa bahan makanan, katanya sambil tersenyum, tapi senyum itu terasa dingin. Terima kasih, jawabku, mencoba terdengar tulus meski hatiku merintih. Aku tahu kedatangannya bukan sekadar membawa bahan makanan. Dia datang untuk mengawasi. Akbar bilang kamu terlihat stres akhir-akhir ini. Jangan sampai mengabaikan anak-anak hanya karena sibuk dengan bisnis kecil-kecilanmu itu. Lanjutnya, tatapannya penuh sindiran. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Bisnis itu untuk masa depan anak-anak juga, Rojah. Rojah mendekat, mencondongkan tubuhnya ke arahku. Jangan merasa lebih tahu, Ayu. Di keluarga ini, aku yang membantu Akbar sejak kecil. Aku sudah mendarah daging di sini, jadi jangan merasa kamu bisa datang dan menggantikan posisiku. Sebelum aku bisa membalas, pintu kembali terbuka dan Nani masuk. Dia membawa selembar kertas dan menyerahkannya padaku. Ini, Ayu. Aku ingin kamu menandatangani dokumen ini. Aku melihat kertas itu. Dokumen persetujuan untuk menjual sebagian tanah keluarga yang berada di bawah nama Akbar. Keningku berkerut. Kenapa ini harus aku tanda tangani, Bu? Ini keputusan besar. Karena kita membutuhkan dana itu untuk membantu Rojah. Dia punya proyek penting yang perlu didanai, jawab Nani. Suaranya bergetar seolah tak bisa ditentang. Aku merasakan darahku naik ke kepala. Bu, ini bukan keputusan yang bisa diambil sepihak. Akbar tahu soal ini? Seketika, pintu kamar terdengar berdecit. Akbar muncul, wajahnya lelah namun dingin. Aku setuju dengan ibu. Kita harus mendukung keluarga. Hati kecilku meronta. Tapi Akbar, ini tanah kita. Bagaimana masa depan anak-anak kita nanti jika semua keputusan diambil hanya demi mendukung Rojah? Sudah, Ayu. Jangan membuat ini lebih sulit, jawab Akbar dengan nada dingin, matanya menghindari tatapanku. Aku terdiam, dada sesak. Rasanya aku sedang berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Mata Nani dan Rojah seakan memancarkan kemenangan yang pahit. Sementara Akbar, lelaki yang dulu kubayangkan sebagai pilar keluarga, kini terlihat seperti bayangan tanpa jiwa. Tanganku gemetar saat meletakkan kertas itu kembali ke meja. Maaf, Bu. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini, kataku dengan suara parau. Rojah mendengus dan memutar bola matanya. Ayu, jangan sok kuat. Ingat, ini semua demi keluarga besar. Kalau kamu terus menolak, kamu hanya akan membuat jarak di antara kita semua. Aku menelan ludah, menyadari bahwa konflik ini bukan lagi sekadar adu argumen. Ini adalah pertempuran untuk mempertahankan harga diri dan masa depan keluargaku sendiri. Pilar yang mulai retak. Hari itu, langit Bogor tampak gelap, seakan mencerminkan suasana hatiku. Hujan turun deras. Iramanya menenangkan, namun juga membangkitkan perasaan melankolis di dalam dadaku. Di sudut ruang tamu, aku memandangi Akbar yang duduk di sofa dengan raut wajah kosong, menatap layar ponselnya seolah mencari pelarian dari realita.
Kita harus bicara, Akbar, kataku pelan, berusaha memulai percakapan yang sudah lama kuhindari. Dia mengangkat wajahnya, tatapan matanya dingin, tanpa emosi. Tentang apa lagi, Ayu? Bukankah semua sudah jelas? Aku mendekat, duduk di seberangnya. Tentang kita. Tentang bagaimana aku merasa semakin tersingkirkan. Kau lebih sering membela ibu dan Rojah daripada memperhatikan aku atau anak-anak. Akbar menghela napas panjang, meletakkan ponselnya. Ini bukan soal membela siapa. Ini tentang menjaga keharmonisan keluarga besar. Apakah menjaga keharmonisan berarti mengorbankan perasaan istrimu sendiri? Apakah aku bukan bagian dari keluargamu, Akbar? Aku bisa merasakan air mata menggenang di pelupuk mata, tapi kutahan. Kenapa kamu selalu membuat hal kecil menjadi besar, Ayu? Suaranya meninggi. Ibu sudah cukup tua, dia butuh dukungan. Dan Rojah, dia selalu ada untuk keluarga. Kenapa kamu sulit sekali mengerti itu? Tapi bagaimana dengan aku? Bentakku akhirnya, suara yang tak lagi bisa kutahan. Aku di sini berjuang sendirian, menghadapi sikap Rojah yang selalu merendahkan, dan ibu yang hanya memihak dia. Sementara kamu hanya diam. Jangan berpikir kamu satu-satunya yang merasa tertekan, Ayu. Akbar bangkit berdiri, tangannya mengepal. Aku harus memilih antara menjaga keharmonisan keluarga dan mendengar keluhanmu yang tak pernah habis. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Hening menguasai ruangan, hanya suara hujan yang terdengar di luar, seperti lantunan melodi sedih. Aku menatap suamiku, lelaki yang dulu membuatku merasa dicintai dan dihargai, kini menjadi sosok yang asing. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya aku membuat keputusan sendiri, kataku lirih, menghapus air mata yang akhirnya jatuh. Aku akan fokus pada diriku dan anak-anak. Aku tak bisa terus berharap pada suami yang bahkan tidak tahu bagaimana membela istri dan keluarganya sendiri. Akbar terdiam, matanya menunjukkan keterkejutan, tetapi ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatapku, seolah sedang mencerna apa yang baru saja kukatakan. Saat itu, aku sadar, pernikahan kami sudah retak, dan Akbar tak tahu atau tak peduli bagaimana memperbaikinya. Langkah kaki terdengar di tangga. Rojah muncul, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada apa ini? Apalagi yang kamu ributkan dengan Akbar, Ayu? Aku mendongak, mata kami bertemu, dan aku bisa melihat ketenangan penuh kemenangan di wajahnya. Aku tidak menjawab, hanya menghela napas panjang sambil berdiri, meninggalkan ruangan itu dengan dada sesak dan hati yang hancur. Aku tahu ini bukan lagi hanya soal bertahan. Ini tentang memulai kembali, mencari kekuatan di tempat yang lain. Titik balik yang menyakitkan. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan hampa. Hujan semalam meninggalkan embun tipis di jendela, seolah ikut menangis bersamaku. Di sisi ranjang, Akbar sudah pergi, meninggalkan hanya kesunyian dan ketidakpastian. Aku berdiri, menatap cermin dan melihat bayangan diriku sendiri. Wajah yang dulu ceria, kini dipenuhi garis lelah. Di dalam hati, aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Anak-anakku membutuhkan sosok ibu yang kuat, bukan perempuan yang terus-menerus terjebak dalam perasaan terluka. Ponselku bergetar di atas meja, mengalihkan perhatian. Pesan dari seorang teman lama, Dina, yang tahu betapa sulitnya situasiku sejak pindah ke Bogor. Ayu, kamu harus keluar dan bertemu orang-orang. Aku dengar ada seminar bisnis di kota. Mungkin itu bisa membantumu fokus pada bisnis kecilmu dan meredakan stres. Aku tersenyum kecil, meski lemah. Mungkin Dina benar. Aku membutuhkan ruang untuk berpikir jernih dan mengumpulkan kekuatan. Dengan tekad yang baru, aku memutuskan untuk pergi ke seminar itu. Di aula seminar, suasana begitu hidup. Orang-orang berbicara dengan semangat, berbagi ide-ide baru dan strategi bisnis. Aku merasa asing, tapi sekaligus termotivasi. Aku menyadari bahwa ada dunia lain di luar konflik rumah tangga yang menyesakkan ini. Saat sesi tanya-jawab berlangsung, aku memperhatikan seorang pembicara, Pak Ridwan, yang dengan bijak menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta. Setiap kalimatnya penuh inspirasi, mendorong orang-orang untuk percaya pada diri sendiri dan membangun sesuatu dari nol. Jangan pernah meremehkan potensi diri sendiri, katanya. Ketika lingkungan Anda tidak mendukung, jadikan itu alasan untuk berdiri lebih kuat. Kata-kata itu menancap dalam hati, memantapkan tekadku. Pulang dari seminar, aku membawa pulang lebih dari sekadar ide-ide baru. Aku membawa kepercayaan bahwa aku bisa mengubah hidupku dan hidup anak-anakku
tanpa tergantung pada dukungan yang tak pernah datang dari Akbar. Sore itu, ketika aku kembali ke rumah, aku disambut oleh suasana yang tegang. Nani dan Roja sedang duduk di ruang tamu, berbicara serius dengan Akbar. Mereka berhenti bicara ketika melihatku masuk. Tatapan mereka penuh penilaian. "Kamu kemana, Ayu?" tanya Nani, matanya menyipit penuh curiga. "Saya pergi untuk urusan bisnis, Bu," jawabku tenang, tapi nada suaraku mantap. Roja mengerutkan dahi, ekspresi sinis terpancar. "Bisnis? Apa gunanya bisnis kecil-kecilan itu? Yang penting kamu ada di rumah dan menjaga keluarga." Aku menatapnya, menahan dorongan untuk membalas dengan kata-kata tajam. "Bisnis ini penting untuk masa depan anak-anak saya dan untuk saya sendiri. Saya tidak akan lagi mengorbankan kebahagiaan saya demi hal-hal yang tidak menghargai saya." Akbar mengalihkan pandangannya, seolah-olah ingin menghindari konfrontasi. Melihatnya, aku sadar bahwa harapanku pada dukungannya sudah usai. "Mulai sekarang, saya akan lebih fokus pada diri saya sendiri dan anak-anak," kataku dengan suara mantap. Saya lelah menjadi bayangan di rumah ini. Roja membuka mulut hendak membalas, tapi Nani mengangkat tangannya, menghentikan argumen yang akan keluar. Ruangan itu hening, tapi kali ini aku merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam diriku. Ini bukan hanya tentang bertahan lagi. Ini tentang menemukan kembali diriku yang hilang di tengah-tengah perang dingin ini. Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela, memberikan kehangatan yang langka di rumah yang biasanya terasa dingin. Aku sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk anak-anak sambil berpikir tentang langkah-langkah yang harus kuambil selanjutnya. Pikiran tentang bisnis kecilku terus menggelitik, memberiku semangat baru untuk fokus pada sesuatu yang menjadi milikku sepenuhnya. Di tengah kesibukan pagi, Akbar muncul dari kamar, wajahnya masih setengah mengantuk. Dia menatapku sejenak, lalu menunduk dan mengambil secangkir kopi tanpa berkata apa-apa. Keheningan itu berat, penuh dengan kata-kata yang tidak pernah diucapkan. "Akbar," panggilku, mencoba memecahkan kebekuan. "Aku ingin bicara tentang rencana bisnis yang akan aku jalankan. Aku harap kamu mengerti kalau ini penting untukku dan anak-anak." Dia menatapku dengan mata yang seolah tidak fokus. "Lakukan apa yang kamu mau, Ayu," katanya akhirnya, nada suaranya datar. "Aku hanya ingin kamu tidak membuat masalah baru dengan ibu dan Roja." Kata-katanya membuat hatiku berdenyut nyeri, tapi kali ini aku tidak akan membiarkan hal itu menggoyahkan tekadku. "Aku tidak mencari masalah, Akbar. Aku hanya berusaha bertahan dan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita." Sebelum dia sempat menjawab, bel rumah berbunyi. Aku tahu siapa yang datang bahkan sebelum membuka pintu. Nani dan Roja berdiri di sana, membawa kantong belanjaan dan wajah yang menandakan percakapan serius. "Selamat pagi, Bu." "Kak," sapaku, berusaha tetap tenang. Nani masuk tanpa menunggu undangan, meletakkan kantong belanjaan di meja dapur dan menatapku tajam. "Ayo, kami perlu bicara tentang perilakumu akhir-akhir ini. Kamu terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri dan mengabaikan keluarga besar." Roja mengangguk, ekspresinya penuh kemenangan. "Iya, Ayu, keluarga ini memerlukan kesatuan. Kalau kamu terus begini, jangan salahkan kami kalau Akbar merasa tertekan." Aku menggigit bibir, menahan dorongan untuk membalas dengan keras. "Bu, Kak Roja, saya tidak pernah mengabaikan keluarga. Saya hanya mulai mencari keseimbangan untuk diri sendiri." "Saya rasa itu tidak salah," Nani mendengus. "Keseimbangan? Di keluarga ini, pengorbanan adalah kunci. Dan kamu, Ayu, seharusnya tahu itu." Aku memandang Nani dan Roja, merasakan napas berat di dada. Keheningan menyelimuti ruangan, hingga suara tangis anakku yang bungsu memecah ketegangan. Aku bergerak ke kamar anakku, merasa lega karena percakapan itu terputus sementara. Saat aku menenangkan anakku, aku sadar bahwa inilah kenyataan yang harus kuhadapi. Aku tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus menjadi panutan bagi anak-anakku, mengajarkan bahwa memperjuangkan diri sendiri adalah hal yang berharga. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang kerja kecilku, menatap laptop yang menyala. Pikiran tentang bisnis online yang akan kuluncurkan kembali mengalir deras. Desain produk, strategi pemasaran, semua itu memberi energi baru di saat-saat paling gelap. Di luar, hujan turun perlahan, suaranya membawa kedamaian yang jarang kurasakan akhir-akhir ini. Di tengah perenunganku, Akbar masuk ke ruangan, berdiri di ambang pintu. "Ayu,
Kamu benar-benar akan fokus pada bisnis ini? Tanyanya pelan. Suaranya mengandung nada ragu. Aku menatapnya, melihat sebersit keraguan dan kelelahan di matanya. Iya, Akbar. Ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk anak-anak. Aku butuh ini, dan aku harap kamu bisa mengerti. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Semoga ini yang terbaik, Ayu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada secercah pengertian dalam suaranya, meski samar. Mungkin ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, atau mungkin hanya jeda sebelum badai berikutnya. Tapi malam itu, aku memilih untuk berfokus pada harapan kecil yang muncul. Menghadapi gelombang besar, hari itu suara dering telepon membangunkanku lebih awal dari biasanya. Suara Dina terdengar di seberang, penuh antusiasme. Ayu, kamu harus tahu, produk handmade-mu yang baru diunggah di media sosial dapat banyak perhatian. Banyak yang bertanya tentang cara pemesanan. Jantungku berdebar keras. Ini adalah kabar baik pertama setelah berminggu-minggu penuh ketegangan. Benarkah, Dina? Terima kasih sudah memberitahuku, jawabku dengan semangat. Namun, euforia itu hanya bertahan sejenak sebelum realita kembali menampar. Ketika aku masuk ke dapur untuk memulai hari, Nani duduk di meja dengan cangkir teh di tangan. Wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan yang terang-terangan. Ayu, aku dengar dari tetangga kalau kamu sibuk dengan bisnis sendiri. Apa kamu lupa? Tugasmu adalah mengurus rumah dan keluarga, bukan bermain-main dengan hal yang tak pasti. Aku menghela napas, berusaha menjaga nada suara tetap tenang. Bu, ini bukan sekadar main-main. Ini usaha saya untuk mendukung keluarga kita juga. Nani menatapku dengan mata menyipit, lalu menaruh cangkirnya dengan keras. Jangan lupa, Ayu, keberadaanmu di sini adalah untuk mendampingi Akbar dan menjaga keharmonisan keluarga. Jika ini terus berlanjut, jangan salahkan kami jika hubunganmu dengan Akbar jadi semakin renggang. Kata-kata itu seperti cambuk, memukul hati dan harga diriku. Aku merasakan keinginan untuk menangis, tapi kutahan. Aku harus kuat, terutama di hadapan Nani. Saat aku hendak membalas, Rojah masuk ke dapur, mendengar percakapan itu dengan senyum sinis. Kalau bisnis kecil-kecilmu itu membuat Akbar merasa diabaikan, lebih baik dipikir ulang, Ayu. Kamu tahu sendiri, keluargamu bukan prioritas Akbar. Kata-katanya membuat darahku berdesir, namun aku hanya tersenyum tipis. Kalau begitu, mungkin waktunya aku memprioritaskan diri sendiri. Rojah menatapku dengan heran, sementara Nani tampak kaget dengan ketegasanku. Sebelum ada yang bisa menanggapi, Akbar masuk ke dapur dengan wajah cemas. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya. Aku menatapnya dengan penuh penyesalan dan harapan, berharap dia akan memihakku untuk sekali saja. Namun ekspresinya yang ragu-ragu mengatakan semua. Dia hanya menggelengkan kepala seolah tidak ingin terlibat. Aku hanya mencoba menjelaskan pada ibu dan Kak Rojah bahwa aku akan tetap fokus pada bisnis ini, kataku menahan air mata yang mulai menggenang. Akbar memandangku dengan dingin. Ayu, kalau ini menyebabkan keributan, aku tidak tahu harus bagaimana. Kata-katanya membuat hatiku remuk, tetapi aku tahu aku tidak boleh mundur. Kalau kamu tidak bisa mendukungku, Akbar, aku akan melangkah sendiri. Malam itu di kamar, aku menatap langit-langit gelap dengan mata basah. Ingatan tentang percakapan siang tadi menghantui pikiranku. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba mencari kehangatan yang sudah lama hilang dari pelukan suamiku. Hati kecilku tahu perubahan besar akan datang. Mungkin menyakitkan, tapi itu perlu. Di luar, hujan kembali turun, seakan langit pun ikut merasakan kesedihanku. Namun, di balik perasaan terluka, ada api kecil yang mulai menyala dalam diriku, membawa semangat baru untuk bertahan dan berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan anak-anakku. Pagi itu, aku memutuskan untuk keluar rumah lebih awal. Udara Bogor yang sejuk dengan aroma hujan semalam memberikan rasa segar, seperti tanda awal baru. Langkahku menuju ke sebuah kafe kecil tempat aku berencana bertemu Dina untuk membicarakan perkembangan bisnis ini. Ada perasaan gugup di dadaku, tapi juga semangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dina, aku menyapanya begitu masuk ke dalam kafe. Wajah sahabatku berseri-seri melihatku, dan kami segera terlibat dalam percakapan yang hangat tentang strategi pemasaran produk-produk handmade-ku. Ayu, aku yakin ini akan meledak. Kita bisa memulai dengan promosi kecil di platform e-commerce, kata Dina, matanya penuh antusiasme.
Aku mengangguk, merasakan harapan yang membuncah. Di saat seperti ini, aku menyadari bahwa dukungan dari orang-orang yang tulus sangat berharga, lebih dari apapun yang selama ini kuharapkan dari Akbar. Ketika pulang ke rumah sore harinya, suasana berbeda menyambutku. Aku melihat Nani dan Rojah berbicara dengan nada tinggi di ruang tamu, sementara Akbar duduk terdiam di sudut. Wajahnya suram. Aku tahu masalah ini belum berakhir. "Lihat siapa yang datang," sindir Rojah begitu matanya bertemu denganku. "Ibu, lihatlah menantu kesayanganmu yang lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah daripada bersama keluarga." Nani menggeleng pelan. Wajahnya mencerminkan ketidakpuasan. "Ayu, kamu harus memilih. Apakah keluargamu atau ambisi bisnismu itu?" Aku merasa gemetar, tapi tidak karena takut. Kali ini karena marah. "Bu, Kak Rojah, ini bukan tentang memilih antara keluarga dan bisnis. Ini tentang saya, sebagai seorang istri dan ibu, mencari cara untuk mendukung hidup kami. Mengapa itu selalu salah di mata kalian?" Suara itu menggema, membuat ruangan hening. Akbar hanya menunduk, masih tidak membelaku. Perih di hati tak terhindarkan, tapi aku tak lagi berharap dia berdiri di sisiku. "Aku tidak akan berhenti, Bu," lanjutku. Suaraku mantap. "Aku mencintai Akbar dan anak-anak, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah hanya karena tidak semua orang mendukungku." Nani tampak terguncang dengan pernyataan itu, sementara Rojah membuka mulut seolah ingin membalas. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kuat daripada rasa takutku. Malam itu, aku duduk di kamar bersama anak-anakku. Mereka bermain dengan riang di sekitar ranjang, tidak menyadari badai yang mengguncang keluarga ini. Aku mengamati mereka, merasakan gelombang kasih sayang yang besar. Di saat seperti inilah aku tahu bahwa segala perjuangan ini sepadan. Tiba-tiba, Akbar masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Wajahnya masih terlihat murung. "Ayu, aku perlu bicara." Aku mengangguk, menahan napas. Dia duduk di sampingku, menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini. Aku terjebak di antara keluargaku dan kamu." Hatiku mencelos. "Akbar, aku sudah tidak bisa terus-menerus berharap padamu untuk memilih. Aku memilih jalanku sendiri, dan jika kamu tidak bisa berdiri di sisiku, aku akan tetap berjalan." Kata-kataku membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya, dia menatapku dengan mata yang tidak lagi hanya berisi kebingungan, tapi sesuatu yang mendekati penyesalan. Malam itu, meski hujan kembali mengguyur, aku tidur dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, tetapi aku sudah memilih. Aku akan bertahan untuk diriku dan anak-anakku, apapun yang terjadi. Akhir yang tak terduga. Hujan deras mengguyur Bogor sejak siang, memukul jendela-jendela rumah dengan ritme yang tak teratur. Langit mendung dan suara petir menggelegar seperti memberi pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku duduk di ruang tamu, gelisah memandangi layar laptopku yang menunjukkan pesanan baru. Meskipun hatiku seharusnya bahagia dengan perkembangan bisnis, ada rasa tidak tenang yang menyusup perlahan. Pintu depan tiba-tiba terbuka, dan Akbar masuk dengan wajah pucat. Air hujan menetes dari jaketnya, tanya penuh ketakutan. "Ayu, ada kecelakaan. Ibu dan Rojah, mobil mereka masuk jurang di jalan menuju puncak. Dunia seakan berhenti berputar." Kata-katanya mengambang di udara, berat dan mengiris hati. Tanpa banyak bicara, aku segera mengambil jaket dan bergegas bersama Akbar menuju rumah sakit terdekat, di mana ambulans dikatakan akan membawa mereka. Suara sirena ambulans dan hiruk-pikuk para medis di rumah sakit menciptakan suasana tegang yang sulit dijelaskan. Aku berdiri di samping Akbar, melihat dua tandu yang diangkut masuk. Wajah Nani pucat, sementara Rojah terbaring tak bergerak dengan luka di kepala yang tampak parah. Mataku basah, tapi hatiku berperang antara empati dan kelelahan emosional. "Bu, tolong bertahan," lirik Akbar. Suaranya bergetar, penuh kesedihan dan ketakutan. Aku memegang lengannya, mencoba memberinya kekuatan, meski diriku sendiri hampir runtuh. Waktu seolah berjalan lambat. Dokter datang dan pergi, memberitahu kami bahwa kondisi mereka kritis. Suasana di ruang tunggu terasa menghimpit, dengan tangis terisak dari keluarga lain yang menunggu kabar serupa. Aku menunduk, berdoa dalam hati, merasakan campuran perasaan bersalah dan lega yang aneh. Pagi datang dengan kabar yang mengubah segalanya. Dokter keluar dari ruang ICU, wajahnya kaku.
Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Nyonya Nani tidak dapat bertahan. Sementara Nyonya Rojah masih dalam kondisi koma. Terdengar suara isak tangis dari Akbar yang jatuh terduduk di kursi, wajahnya tertutup tangan. Hati ini terasa nyeri melihatnya. Meskipun selama ini aku merasakan pengabaian dan ketidakpeduliannya. Aku mendekat, memeluknya, mencoba menyalurkan kekuatan yang entah dari mana datangnya. Hari-hari setelah kecelakaan itu penuh dengan suasana duka. Keluarga dan kerabat datang melayat, memenuhi rumah dengan doa dan air mata. Rojah tetap koma, sementara kenangan tentang ucapan-ucapannya yang menyakitkan kini terasa sia-sia. Nani dimakamkan dengan penuh haru, dan aku berdiri di samping Akbar yang terdiam dengan tatapan kosong. Malam setelah pemakaman, Akbar duduk di ruang tamu dengan pandangan jauh. Ayu, aku menyesal. Semua yang terjadi, seharusnya aku mendukungmu sejak awal. Air mataku mengalir perlahan. Akbar, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita masih punya masa depan. Aku tidak ingin dendam, hanya ingin kita belajar dari ini. Dia mengangguk pelan, matanya mulai menitikkan air mata yang jarang kulihat selama pernikahan kami. Kematian Nani dan kondisi Rojah telah mengubah segalanya, membuka mata kami tentang pentingnya menghargai dan saling mendukung, bahkan dalam kekacauan. Kehidupan setelah tragedi itu tidak langsung membaik, tetapi ada perubahan yang terasa. Akbar mulai menunjukkan perhatian lebih, mungkin sebagai penebusan atas masa lalu. Bisnisku menjadi lebih dari sekadar pengalih perhatian. Ia menjadi simbol kekuatan dan ketekunan dalam menghadapi badai kehidupan. Hidup kami diwarnai dengan rasa kehilangan, namun juga dengan benih harapan baru yang tumbuh perlahan. Aku tahu apapun yang terjadi di masa depan, aku sudah membuktikan bahwa aku bisa bertahan. Aku adalah wanita yang, meski dilanda gelombang besar, tetap memilih untuk bangkit dan melangkah ke depan. Terima kasih telah menyimak kisah-kisah penuh emosi di Cerita Bunda. Jangan lewatkan kisah-kisah mengharukan berikutnya yang pasti akan menyentuh hati dan menggugah rasa penasaran Anda. Jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.